belas dari atas, Pak. Iya. Baris ke 16 dari atas. 16, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Maka ya. Kita baca Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, 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 Syarra la ilaha illallah, syarra Muhammad Rasulullah. Wal mu'minina imam dari nasala sebut Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wajina suratul Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Maka tilik olehmu, bangka pandang olehmu, maka perhatikan olehmu, hai saudaraku, kepada Abi Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Tatkala ada khalisnya dalam makam tasisnya, tatkala ada sudah terlepasnya dia, nggak ada aku berbuat, nggak ada aku melihat, nggak ada aku tahu lagi, nggak ada aku merasa hidup lagi, nggak ada aku rasa mendengar lagi, nggak ada aku lagi berkata-kata, itu khalis namanya. Baru ujungnya nggak ada aku merasa wujud lagi, itu khalis. Artinya udah berlepas dia semua. Nah, di makam taksis baru dia mendapatkan taksis. Taksis itu di dalam yang dipilih oleh Allah bahwasanya dia itu menjadi wali. Wali karena nggak ada akunya lagi. Kalau udah akunya nggak ada, berarti Allah itu menguasai seluruh diri, zahir dan batin. Maka orang ini sebagai yang dimaksud oleh Allah pada Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di permukaan bumi itu seorang penggantiku. Maka seakan-akan Abi Yazid Bustami itu sebagai pengganti litamfuzu ahkami, untuk mereka Adam dan anak keturunan Adam meluluskan segala hukum-hukumku. Jadi untuk berhadapan kepada manusia, yang pertama Rasul, kedua para wali, yaitu sedikit. Nah ini dia pewaris-pewaris Nabi. Bukan hanya sekedar ulama-ulama merek, tidak. Memang betul-betul alim billah dia. Dan ingat, itu pun ada lagi di atas. Abi Yazid Bustami adalah murabbis salikin, yang mendidik orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah sampai kepada Allah. Namanya murabbis salikin. Sedangkan Ibnu Arabi murabbil arifin, di atas lagi derajatnya. Itu maka pedoman untuk tauhid, marifat harus pakai Ibnu Arabi. Itu udah paling kelas atas dia. Ajaran-ajaran itu udah kelas atas. Yang lain tuh ada, cuman nggak mengarang kitab. Beda dia. Macam-macam ya, banyak lah terkenal, cuman kitabnya nggak banyak. Kita teruskan ya. Itulah taksis, maka dia jadi wali. Dan ditanyai orang baginya, apa yang kau kendaki? Kau kan sudah jadi mendapat taksis. Maka katanya, aku berkehendak bahwa tidak ada berkehendak aku. Aku yang mau, nggak ada mau apa-apa. Supaya jangan aku ada kehendak sesuatu apapun, jangan ada lagi sama aku. Itu yang aku mau. Jadi kehendak Allah aja aku terima, apa dibuat sudah dia yang bagus. Berarti tak ada ikhtiar, tak ada iradat,
Tak ada haula, tak ada kuata, tidak ada tadbir. Semuanya diserahkan habis secara jair di dalam urusan Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah, itulah dia. Maka karena itu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kepada hambanya itu diam di dalam iradah Allah. Ini dia pakainya. Diam di dalam yang dikehendaki Allah. Apa yang dituju orang nih? Mencari makam yakin. Wah, ke sana. Kenapa gitu? Yakinnya kepada Allah, Allah ngaturku paling bagus, aku yakin. Allah mengatur rezekiku, tahap apa dikasihnya, aku paling yakin. Bukan perlu banyak. Allah menjamin kehidupan keselamatan dunia akhirat, aku yakin. Gitu dia. Mereka mencari makam yakin. Kita teruskan ya. Maka adalah radhiyallahu an, maka Abu Yazid radhiyallahu anhu itu telah gugur ikhtiar, nah, kan? Nggak ada ikhtiarnya. Dan telah gugur iradatnya. Dan telah gugur tadbir pengaturan dirinya, nggak ada. Kenapa maka nggak ada? Karena tetapnya, berdiamnya, tahqiqnya di dalam makam yakin kepada Allah itu kuat. Ini yang cari para wali. Bukan kesenangan, bukan derajat, bukan masuk surga. Yakin kepada Allah itu yang dicarinya. Sehingga nggak goyang hatinya. Maka khalis itu adalah bagi orang yang telah khalis daripada khalisnya. Maka udah yang terlepas segala-galanya itulah milik orang yang telah benar terlepas daripada keterlepasannya. Dan tiada melihat baginya wujud, ada penghabisan. Dan tiada melihat dia khalisnya. Oh, aku dapat habis, nggak ada lagi, nggak tertengok lagi. Memang dia udah nggak ada. Siapa masih melihat dia panah, belum sampai. Yang ada cuma Allah aja. Aku panah nggak tertengok, udah lewat semua. Dan orang yang mempunyai makam ini tiada terhenti iradatnya atas sujud wirid. Mereka tetap berwirid, mereka tetap beramal, mereka tetap melakukan ibadat yang sunat-sunat. Bukan berarti nggak wirid-wirid, tidak. Ini pahamnya bukan wirid Jumat ya. Amalan yang diamalkan setiap hari. Jangan bikin wirid Jumat, bukan itu. Amalan yang ditekuni setiap hari itu bukan baru sampai kemari. Dia terus mengamalkan. Terus dia. Nah, gitu dia. Dan tiada wazifah. Maksudnya apa? Tiada terhenti atas wazifah. Jadi kata-kata terhenti matuk ke atas ya. Tiada apa? Tiada terhenti atas wazifah. Kan ada di atasnya terhenti. Itulah memahami kitab kuning nih Pak ya. Jangan tertengok di sini aja. Tengok asal ceritanya apa di belakang. Apalagi bahasa Arab. Harus kembali marja itu cepat kita memperhatikan itu. Supaya paham. Jangan tertengok di sini aja. Maksudnya tidak terhenti wazifah. Apa wazifah? Tugas-tugas yang sudah diwajibkan untuk dirinya itu. Namanya wazifah. Maka karena itu bahasa Arab. Pegawai itu namanya muwazzaf. Muwazzaf. Artinya orang yang diwajibkan diwajibkan tugas. Dan tiada pula terhenti. Ini lain. Dan tiada jihad. Arahnya mana? Tidak berarah. Tidak ada batasan. Kapan aja terus diamalkan.
Arahnya mana? Tidak berarah, bukan mesti malam Jumat, tidak. Terus menerus. Karena bahwasanya ia keluar daripada quyud. Karena dia keluar daripada segala kaitan, segala tautan, tak ada. Tautan dengan amal tak ada, tautan dengan dunia tak ada, tautan dengan rasa aku tak ada. Yang ada cuman milik Allah itulah yang memperbuat barang badannya itu beramal. Tak ada tautan. Tak ada tautan karena ingin masuk surga, tak ada. Itu namanya quyud. Nggak ada. Pokoknya kalau membaca itu Allah membacakan. Kalau berzikir Allah menzikirkan. Nah, tak ada tautan. Namanya quyud. Dan tiada hudud, tak ada tautan dengan batasan, tak ada. Hudud batasan? Iya batasan. Wah aku berzikir mesti 10.000, tak ada. Terserah Tuhan lah. Mau berzikir mau berapa? Cuman jangan pakai gigi 1 gigi 2 gigi 3 gigi 4. Rusak kali itu baru 20 menit giginya rusak gitu. Sampai tak sadar aku tengok dirinya itu. Oh, mak terpaksa matikan. Dimatikanlah habis. Mana tikas tahu ini zikir harus ada komando dari itu nadanya nada dari yang di mic. Dia mau cepat sendiri. Berapa ibaratnya apa temponya itu kan? Iya. Lagi batinnya mengikuti nada nggak bisa. Mana ada batinnya tuh mana ingat lagi Tuhan yang nggak ada itu. Tapi semangat suaranya aja berarti Ustaz. Sampai semangatnya itu aja kan. Iya semangatnya tapi dulu yang pun tak karuan lagi dah. Iya. Bukan di tempat lagi dah makin maju tengok. Yang goyang-goyang. Sampai goyang ini. Itu tadi mana ada lagi. Bukan kayak gitu. Dia dalam zikir itu walaupun dia pakai katakanlah pakai tempo yang sedang, tapi kepasrahan itu diintip, kepanaan itu jangan aku lagi merasa berzikir, itu minta. Jadi semakin kuat. Jadi menzikirkan kita itu Allah yang disebut dengan mazkur. Baru dia berzikir dengan mazkurnya, itu istilahnya. Itu lagi gigi 3 tuh Pak. Hah? Itu gigi 3-nya berarti hilang dia kan. Iya. Ini belum apa baru 15 menit gigi 4. Aduh, kita teruskan ya. Dan wujud. Nah, tak ada lagi. Keluar daripada wujud. Tak ada wujudku. Allah sebenarnya ada. Syuhud tadi Pak, syuhud apa Pak? Menyaksikan. Oh, menyaksikan. Dan jadilah ia tiada haula dan tiada kuata melainkan dengan Allah. Kenapa bisa kayak itu? Karena terpeliharanya dengan memandang kehadirat ilahiyah. Cuman ada Allahnya. Kalau memandang wujud alam, mazhar wujudnya. Kalau mata memandang ciptaannya yang sangat banyak beraneka ragam, makhluk, benda, orang, sifat segala sesuatu, itu asmanya. Nah, kalau nanti sesuatu yang sangat banyak, indah pula jamalnya. Kalau Allah menciptakan segala sesuatu, tak ada yang kurang, zahir dan batin, atau jumlah, atau kesempurnaan. Namanya sifat kamalnya. Ini bagi orang itu bukannya semua itu. Kalau udah gitu bagaimana? Dan jadilah dengan Allah ya kan? Belum, Pak. Oh belum. Jadilah ia
Jadi tiada haula dan Oh, tadi haula dan quwata. Jadilah ia serta Allah dengan tiada apa lagi? Oh, ke bawah ya. Iya. Haula dan quwata. Melainkan dengan Allah karena terpeliharanya dengan memandang keadilan ilahiyah. Dan ihatahnya karena memandang ihatahnya Allah. Tahu ihatah? Allah itu meliputi pada seluruh wujud alam. Kalau wujud wujudnya, kalau seluruh benda-benda asmanya, kalau melihat tahu mendengar sifatnya, kalau segala suatu kejadian terjadi kudrat iradatnya, apalagi orang semua terbuka sama orang semua. Jadi badan ada tapi nggak ada pandangan, itu hanya mata, tempat mazhar, tempat Allah menzahirkan hak ketuhanan. Si badan tuh ada pada mata, tapi hakikatnya dia udah mana? Aku nggak ada punya wujud. Ini kejadian wujud Allah semua ini. Nah, pada tiap-tiap satu ala innahu bikulli syai'in muhit. Adakah tidak sungguhnya Allah dengan tiap-tiap satu sangat meliputi. Maka itu memandang segala sesuatu itu bagi milik Allah. Dan mendengar datang daripada Allah, bukan dari telinganya. Telinga itu hanya alat kejahiran saja. Dan berkata itu dengan Allah, bukan lidah semata-mata, tapi Allah itu menjadikan kata kalamnya pada lidah orang ini. Tengok, ingat ayat. Wa kallamallahu Musa taklima. Kita artikan letterlik jujur ya. Dan Allah mempercakap-cakapkan Musa. Akan perkataannya itu perkataan Allah ini maf'ul mutlak yang di ujung itu. Iya, itu maf'ul mutlak. Kalau udah nanti dua kata berulang itu maf'ul mutlak dia. Nggak ada apa, cuman penjelasan penguat kata aja. Artinya Allah lah yang berkata-kata pada Nabi Musa. Musa tempat kejahiran perkataan Allah. Jadi Musa nggak punya kata, enggak. Kenapa? Qudrat milik Allah, iradat milik Allah, ilmu milik Allah, hayat cuman sifat Allah, sama sifat Allah, basar sifat Allah, kalam sifat Allah. Mana ada pada hamba? Ini kok ada pada hamba? Itulah dia. Allah itu menjahirkan hak sifat itu pada hamba. Kalau dibukakannya hijab, si hamba tadi memandang Tuhannya. Kalau tadi bukanya hijab, si hamba tadi mengambil sifat Tuhannya. Disitulah penilaian syirik atau tauhid. Itu aja, punya sikit aja cuman. Kalau sampai mati syirik. Orang hak Tuhan diambil. Siapa mengambil sifatku al-kibriya uridai, kebesaran itu adalah selendangku, wal azamatu izari, dan kemuliaan itu adalah kainku. Paman naza'a minhuma, siapa yang mengambil satu aja dari keduanya, saulki finar, ku campakkan ke dalam neraka, wala ubali. Aku nggak peduli, amalnya banyak pun nggak peduli, ku campakkan karena yang ambil punya. Hati-hati dengan sifat Tuhan yang diambil. Tak ada awak, itu kunci terakhir. Mana? Wah, nggak ada wujud. Itu badanmu. Udah kupulangkan, itu hak Allah punya. Aku aja udah keluar dari diri. Itulah dia berkata dengan Allah. Dan ingat itu bagi Allah atas senantiasa.
Ingat itu kepunyaan Allah, bukan ingat itu kita punya. Kenapa ada suruh? Itu sebagai terlaksana syariat ingat. Hakikat ingat Allah punya. Mana dalil? Coba perhatikan munajat pada doa tasbih. Ya zakiran zakirin. Wahai Tuhan yang mengingatkan orang yang ingat. Nah, ada hamba mengingat? Ada. Pada sekalian waktunya ingat kepada Allah pada sekalian waktu. Wah, ini paling payah nih ya. Selama dia berada di dalam makam ini. Makam apa? Makam taksis. Wah, dia mendapat pilihan dari Allah. Orang ini telah dipilih tempat kejahiran hak ketuhanan Allah Ta'ala. Kalau itu tak usah dicari-cari. Tak usah. Habiskan aja rasa akunya, itu datang sendiri. Tak usah dicari-cari. Rasa akunya itu habiskan dari segi manapun. Wah, melihat, tahu, mendengar, hidup, berwujud. Jangan ada awak lagi sedikit. Dan ada pun orang yang ahli bidayah, orang yang di permulaan untuk berjalan menuju jalan Allah, dan juga orang suluk, orang menempuh perjalanan, maka tidak dapat dielakkan lagi bagi mereka itu harus mesti ini warid ya. Iya, kalau kita warid itu diperlukan datang dari Allah duluan, tapi yang perlu di sini nampaknya wirid, bukan warid. Alifnya buang dulu, nanti dapat keterangan berikutnya nih. Ya, harus terdapat tiada wirid. Kamu dekat mau sama Allah, maulah. Amalan wajib, amalan sunat kau harus lakukan dulu ya. Namanya wirid. Karena bahwasanya di amalan itu adalah taubatnya sebagai hamparan segala nikmat. Di amalan-amalan tadi batinmu mendapatkan nikmat. Maka apabila melazimkan, kan berarti mengamalkan. Maka apabila melazimkan mereka itu akan wirid. Ya kan? Baru maka hasil, maka dapatlah bagi mereka itu warid. Ini baru warid. Tadi belum, tadi wirid. Masa kan warid duluan, wiridnya belum ada. Warid orangnya. Ya, warid itu buah. Masa kan buah duluan, nanam pun belum. Mana mungkin? Tanam dulu lah, baru tumbuh, biara, bau bagus, baru dapat buah, baru warid. Nah, karena bahwasanya warid itu ada itu tiap-tiap barang yang datang dia atas hati hamba. Daripada segala khatir lintasan hati yang mahmudah yang terpuji. Daripada tiada sengaja, itu datang dari Allah langsung. Enggak di tempat-tempat. Aku malam nih mau zikir sekian. Ngapain? Supaya datang warid? Enggak bisa. Itu maka orang datang, maka orang di Ramadan, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, besok tanggal 21 Ramadan. Mari kita beramal. Kita tingkatkan segala zikir, baca Quran, selawat. Karena ini nanti kita menunggu Lailatul Qadar. Di tempat tak akan ada. Sebab warid itu sama dengan datang ma'rifat, nggak bisa di tempat. Nggak bisa. Dekatkan aja kepada Allah. Soal datang kapan itu urusan dia. Jadi fokus orang terpandang 1000 bulan. Bukan itunya.
beramal berhadap pada Allah, baru yang 1000 bulan tadi mengiringi. Kan terbalik. Ini belum apa-apa 1000 bulan. Memang kadang-kadang syariat nih kalau nggak paham orang, kadang-kadang macam-macamnya, macam kita tuh hanyut dengan angan-angan yang disampaikan syariat. Padahal awak belum beres. Nah, ini penyakitnya. Jadi berkali aja Ustaz ya. Nah, Berkali-kali jadi aja. kali-kalinya sama dia. Mana bisa? Ini nggak bisa sengaja ini. Ini Allah punya. Dan adalah tatkala hasil bagimu kesempurnaan dalam negeri ini, dengan wasita barang yang datang atasmu daripada taufik dan hidayah kepada Allah. Isi hidayah itu warid kepada Allah langsung. Dan wajib atasmu berdiri pada makam mulia. Wajib atasmu kau berada di dalam makam kehambaan, dalam hadirat yang ma'bud. Nah, kamu terus ma'bud itu berada di hadapan Tuhan. Ma'bud itu istilah nama untuk Allah yang disembah. Ngarannya ma'bud. Nah, itulah istilah-istilah ini, kita nggak usah terkejut. Ma'bud ngarannya. Dan melazimkan ibadat. Marbut sini lah. Ingat Pak Surya diketawa ingat marbut. Padahal dalam keadaan syukur bagi Allah yang menunjuki akan dikau. Nah, dan abdal ibadat itu zikir. Zikir macam mana? Zikir tertinggi adalah ma'rifat. Di bawah itu baca Quran. Dan karena inilah adalah wirid orang yang ahli tarik, wirid orang yang masih dalam tahap berjalan itu kemampuannya. Terkadang ada waktu pagi dan petang. Dan kepada Allah jualah yang menunjuki dia. Dan kata Syekh Junaid radhiyallahu an, telah ku dapat 70, telah ku jumpai, ini salah tulis ya, telah ku dapati 70 orang alim, bukan alim, salah. Alim ya. Alim. Ku jumpai 70 orang alim. Sekalian mereka itu menyembah akan Allah atas zan dan waham. Sangka dan keraguan. Padahal alimnya nggak tanggung-tanggung. 70 ku jumpai orang-orang alim. Alim ya alim. Tapi mereka ku tengok nyembah Allah itu masih dalam zan. Tak ada keyakinannya, masih ragu-ragu dan wahmun. Masih sangka-sangka dan tak ada kepastian di situ belum. Ya ini tiada sampai mereka itu pada makam yang disangka mereka itu bahwa tiada makam di belakangnya. Padahal kalau udah Allah kan habis. Kalau udah sampai itu namanya orang alim, bukan orang alim. Dan kata Syekh radhiyallahu an, ini akan datang. La yastakiran alwarida illal jahulu. Akan datang lagi ya. Kita praktekkan. Saya malam tadi mimpi melatih orang setinggi-tinggi derajat latihan lah. Memang habis betul-betul dari mana lagi. Inilah saya bilang dan mimpi tadi. Inilah majlis marifat yang tertinggi yang saya ada, yang saya dapat. Ya, kalau kalian dapat di hari syukur. Tak ada rasa akunya sedikit pun, rasa berbalipat pun tak ada lagi. Mana itu? Jadi kita dapat marifat itu bukan mesti di apa? Kadang Allah ngajari kita. Nah, alam kita dibuat oleh alam melatih pada orang itu. Allah masih hidayah. Nah, ayolah kita coba.
Kalau dapat syukur ya kan. Terbangun lah saya. Majlis mana lah tadi dia. Memang nggak kenal dia orang. Berarti nggak kita lah. Nggak kenal ya. Nggak kenal kita. Tak ada rasa bermarifat tuh sedikit pun. Habis terus. Cuman ada wujud Allah tuh aja jahir pada sekalian alam. Udah ya, siap tinggalkan itu. Berarti Allah ngasih isyarat. Kalau di sini baru dikatakan sampai sebenarnya. Itu pahamnya. Sebelum sampai sini belum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah keberserah di kejalamu. Langsung aja ya, terpisah. Jangan tengok diri, jangan tahu lagi diri itu. Tengok masing-masing. Siapa yang bisa misahkan diri, gak nampak dirinya di batinnya, gak tahu lagi dirinya itu di batinnya. Kenapa? Dirinya udah dipulangkan kepada urusan Allah. Coba saya tengok dulu, setengah menit. Siapa yang bisa ini? Siapa dari sini ya? Belum Bapak masih nambah pikiri masih mengupayakan supaya jangan tahu, tapi udah bagus, tapi hilang sama sekali belum. Coba dia nggak nampak lagi, yang kita tinggalkan itu nggak nampak lagi, nggak nampak, nggak tahu mana dirimu, nggak nampak, nggak tahu mana. Urusan Allah punya, mana aku tahu lagi. Coba saya ulangi 2 kali ya. Sudut belum, tarik kemari belum. Kepingin saya ulangi 1 menit ya. Mana tahu dapat. yang saya dikasih petunjuk tadi. Ya Allah, nih diri kan hakmu, milikmu, kepunyaanmu. Iyalah. Ini hakmu untuk menunjukkan tanda ketuhananmu. Maka karena hakmu, aku gak berani ngambil. Sekarang ku lepas, habis, aku gak tahu menahu diriku lagi. Aku gak nengok diriku lagi. Saya kasih tempo 1 menit. Supaya sungguh-sungguh, mana dirimu? Gak tahu. Kenapa? Ku pulangkan yang punya hak. Allah punya. Pertama, diri itu bukan Allah. Dia hanya benda, dia alam, ku pulangkan. Kedua, itu bukan urusanku. Urusan Allah, ya aku pulangkan, dia punya urusan. Punya pemilik. Jadi gimana? Rasa kau gak ada dirimu lagi? Ya begitulah semestinya. Di situ kuncinya. Rasa gak ada diriku lagi. Ada diri, enggak, sama aku hatiku gak ada. Biar aja diriku dulu situ. Tapi aku gak merasa ada diri lagi di dunia. Di ruangan ini gak ada lagi. Saya mau nengok. Tinggal 1/2 menit. Ini kok dapat, kalian hebat ini, sorry. Ini udah pengalaman. Yang dikendaki dalam mimpi malam tadi barangkali dapat kali ini. Entahlah. Harus yang dikendaki dalam ada bulhak, ada Allah, tidak ada kalian. Itu menyeluruh. Yang dikendaki dalam ada bulhak itu ada Allah, tidak ada lagi kita. Ya. Saya periksa lagi. Sana ini hampir ya. Kalau disempurnakan lagi,
Taunya itu, jangan tahu lagi, aman itu. Mantah gak tahu. Kalau udah bisa lewat itu aman. Karena aku bukan akunya, nggak tahu. Karena aku memang nggak ada wujud pula. Cuma aku mau tahu diri. Macam ini, bagus. Yang kedua belum. Yang ketiga belum. Isa belum. Hilda belum. Berikutnya belum. Ayo belum. Payah apanya nih ya? Ini kan udah kelas-kelas akhir. Ibu belum. Tony belum. Husni belum. Kalian pikir ada. Kalau pikirin sempurnakan itu, wadimu. Nyebutnya pun nggak tahu lagi aku dari mana. Bisa sempurnakan itu. Nyebutnya pun aku nggak tahu lagi dari mana. Padahal udah lapunya. Inilah awal dulu ya. Awal kita mendapati Allah itu jahir pada kita. Kalau bisa di sini. Betul? Belum. Sudah nih. Belum. Situ awalnya dulu. Coba siapa? Bisa enggak? Kalau hatiku tahu sirwangan dulu. Ya, nggak apa-apa. Saya minta yang berikut ini disempurnakan. Di diri ada melihat? Ada. Kalau untuk pemakaian tadi, nggak tahu aku mata melihat. Pertama itu bukan aku punya. Kalau melihat pun itu hak Allah untuk menjahirkan. Kalau mau dijairkan kepada badanku, paling-paling aku ngambil manfaat. Alhamdulillah, Allah jadikan sifat basarnya. Aku mengambil manfaat melihat, tapi bukan aku punya. Aku mengambil manfaat tahu, bukan ilmuku. Aku mengambil manfaat mendengar, bukan aku punya. Kode irada Allah matur badanku dulu di sini. Coba saya kasih itu setengah menit. Supaya sempurna dulu bertuhan nih betul. Jangan ada sedikit pun terambil, jangan ada rasa akunya. Kita mulai melatih sekecil-kecilnya harus lewat. Sebagaimana pertama tadi kau gak punya diri, gak punya wujud di dalam dunia itu, gak ada wujudmu. Itu diri itu bukan aku punya, udah aku pulangkan, itu aku punya. Aku gak ada wujudku di dalam dunia itu. Berarti yang berikutnya gitulah. Aku gak ada wujud badanku. Udah pulangkan. Aku gak ada melihat. Walaupun mata yang melihat aku gak terpengaruh. Takut aku ngambil. Takutnya apa? Syirik. Mendengar. Melihat. Pulangkan terus. Yang perlakuan badanku duduk. Pulangkan terus. Lepas. Terpisah. Berikut meluas. Kuncinya di sini mana? Aku udah mati. Maka aku nggak tahu diriku lagi. Maka aku nggak tahu ruangan ini. Maka aku nggak tahu alam ini. Adakah hatimu bertaut pada alam dunia lagi? Periksa. Kalau betul kau mati, mana tahu dengan dunia? Dunia kan tak kau pisahkan. Bisa lah. Ruangan ini periksa lah. Ada hatimu tahu ruangan. Kalau ada tahu ruangan, kau masih bertaut. Kalau hati kita bertaut kepada tahu ruangan, berarti kita masih bertaut kepada ruangan. Ruangan bukan Allah. Berarti kita bertaut kepada yang bukan Allah. Periksa habis-habis. Harus yang Allah punya ini lepas tak ada tautan sama kita.
Itu alam dan diri tautannya kepada Allah yang memiliki sifat hak ketuhanan. Bukan tautannya dengan aku. Bukan. Saya kasih tempo 1 menit. Kukuhkan dulu rasa mati. Dia terpisah dengan wujud alam. Dia terpisah dengan tautan kepada ruangan. Terpisah dengan mengetahui ruangan, melihat ruangan, mendengar suara. Terpisah daripada merasa dia duduk. Bisa habis. Jadi gimana? Coba bertahap. Jangan ada hubungan, jangan ada tautan dengan wujud alam. Pisahkan habis-habis. Pisahkan. Pisahkan habis-habis rasa-rasa aku nggak ada di ruangan ini, aku nggak ada dalam dunia. Coba saya kasih tempo 1 menit. Yang ada di sini badanku di ruangan ini, yang ada di dunia cuma badanku. Badanku juga aku tahu tadi hak Allah udah aku bilangkan. Rasa aku, rasa aku berwujud pada ruangan ini dan alam sudah habis, sudah putus, sudah tak ada lagi. Jadi kau mana? Yang kuurus aku nggak ada senantiasa. Nggak mana-mana Tuhan, nggak tahu menahu tentang Tuhan, nggak ada marifat, nggak ada itulah. Kalau nggak ada itulah dia, nggak ada itulah, nggak ada berwujud, nggak ada melihat, nggak ada tahu, nggak ada mendengar, nggak ada rasa hidup, nggak ada aku duduk di ruangan ini. Gak ada aku lagi berwujud dalam dunia. Gak ada hubungan dengan dunia. Gak ada hubungan dengan melihat. Gak ada hubungan dengan tahu. Gak ada hubungan dengan hidup badan. Gak ada hubungan rasa duduk. Gak ada hubungan dengan segala benda-benda yang dapat dilihat oleh mata. Gak ada. Makin habis nih. Makin semata nggak ada, habis. Itulah nanti kita jumpa ketenangan yang setenang-tenangnya, karena lepas dari quyud. Tadi dibilangnya sini, berlepas daripada segala quyud, berlepas daripada segala ikatan. Ikatan dengan wujud diri nggak ada, ikatan dengan wujud ruangan nggak ada, ikatan dengan wujud alam nggak ada. Ikatan dengan melihat, tahu, mendengar, dan duduk nggak ada. Ikatan dengan rasa hidup nggak ada. Ikatan dengan rasa panah nggak ada. Kenapa? Memang nggak ada. Coba saya minta, memang aku nggak ada. Tak ada hubungan dengan yang ada ini. Yang ada ini hubungan dengan sifat wujud itu Allah. Jangan diambil. Saya kasih tempo 2 menit. Ini baru penghabisan. Saya tengok bisa kita bersolat. 2 menit, sungguh hidup itu. Siapa yang bisa, siapa yang enggak, apa boleh. Jangan kamu sambung pemakaian itu. Berarti ada Allah, tak ada aku. Itu yang dikehendaki. Ada Allah, tak ada aku. Itu yang dikehendaki, baru ada hak namanya. Aku nggak ada wujud di alam dunia ini. Alam dunia gak usah dikaji. Wujud alam dunia, wujud badan gak usah dikaji. Yang dikaji, yang diselusuri, benarkah aku semata-mata nggak ada di alam dunia ini? Itu yang periksa. Terlepaskah aku dengan segala yang ada ini? Itu diperiksa atau masih berkait? Itu zamannya quyud tadi. Supaya kita tenang-tenang, nggak ada kaitan sama. Aman, habis nikmat, habis selesai. Habis waktu.
Jarak ini semua ya. Dan salah dari yuk kanan. Betul, kamu gak ada kaitan dengan jalan ini ya. Jawabannya betul. Nah, ini saya mau periksa saja. Yang kedua belum. Yang ketiga, aku ada kaitan tahu ruangan. Jadi masih betul. Yang keempat, aku masih tahu ruangan, masih berkait. Ketiga, aku juga tidak tahu di ruangan, masih berkait. Ini mencarinya apa? Yang berikut, aku masih tahu dengan ruangan, masih berkait. Ayo, aku kepingin habis, tapi lepas penghabisan belum, karena aku masih tersangkut di panah. Nah, ingat ayo ya. Panah itu lewatkan dulu. Yang berikut, aku masih tahu ruangan, berarti belum. Tony, sudah betul. Ini ada kamu. Musni, Mawar Musni, betul apa enggak? Hatiku masih ada tahu ruangan nih, belum bisa pindah ke pikir. Aku nggak tahu alam, kenapa? Nggak ada hubungannya dengan alam pun. Tahu marifat? Nggak juga, nggak ada hubungan aku dengan marifat. Kenapa? Aku memang nggak ada. Aku tuh memang nggak ada. Aku situ aja lah. Ini sekarang ada. Itu urusan bagian Allah punya. Jangankan mencampuri, nengok aja pun aku nggak berani. Nengok aja nggak berani. Nengok aja pun nggak berani. Jadi kalau yang kau jaga, yang menjaga aku nggak semata-mata nggak ada wujudmu aja. Ya, selesai. Berikut. Belum apa itu masih tahu ruangan ini seharusnya lebih bisa. Bagi kita tahu kesalahan yang belum bersih. Suryadi masih tahu ruangan. Dodi masih tahu ruangan. Ini semakin sisir. Ketan kan? Bagaimana aku pakai? Aku nggak ada dalam dunia. Nggak ada hubungan dengan yang ada ini. Yang ada ini hubungannya dengan ada Allah. Maka kalian tidak berani. Tunggu dulu. Yuk, pergi. Ikuti yang lain, seolah bisa. Saya menengok di permulaan aja menjadilah. Aku nggak ada wujud. Badan surat. Nggak ada urusanku. Urusan Allah. Aku yang menjaga nggak ada, itu bukan sholatnya. Sholat urusan Allah. Nah, sholat urusan Allah, bukan urusan. Terus saya nggak ada, biar aja ada alam, biar aja ada badan, biar aja ada sholat, biar aja ada melihat, tahu, mendengar, biar aja ada ibadat, tak usah, jangan pengaruh. Bagus. Coba hilangkan dulu tahu ruangan dulu. Ini masih tahu ruangannya itu masih ada dia. Tinggalkan lagi, tahu dunia pun jangan ada. Tahu dunia jangan ada, tahu alam jangan ada. Coba terpisah dengan segala yang ada ini. Terpisah dengan alam, iyalah. Gimana pastikan itu kita bisa dengan alam? Itu betul, terpisahnya udah betul. Mana dia semata-mata nggak ada itu? Aku nggak ada. Mana dia pemakaiannya? Jadi bisa dengan yang ada nih? Iya pasti. Yang ada nih ada Allah.
Maka itu karena itu terpisah dengan yang ada ini. Bisa kan? Dan jangan ditengok yang ada nih. Kalau kita tengok bertaut kepada hak Allah punya. Berarti kita harus salah ngambil hak Tuhan punya. Jauhkan dari itu lagi. Coba yang tahu alam Allah, yang tahu marifat Allah, yang tahu panah Allah, dan aku. Aku nol kosong, sebagaimana asal itu. Lam yakun syai'an mazkura. Waktu sebelum aku ada, sebelum alam ada, tak ada satu apapun yang bisa disebutkan. Memang hakikatnya memang nggak ada. Yang ada cuma satu wujud Allah. Cuman aku mencampuri. Gak bisa. Jangan tertengok ya, jangan ada hubungan ya. Inilah kita latih pelan-pelan ya, supaya itu bisa ternyata. Coba silakan dulu. Walaupun ini enggak bersih mulus sekali, tapi kita harus mengusahakan itu. Semoga berikut dapat. Itulah saya bilang. Sehabis-habis enggak ada. Sehingga orang tuh saya tengok nggak ada lagi. Ya ada tinggal Allah Ta'ala di ruangan itu. Cuma marifat orang itu. Akhirnya kita cari dalam waktu singkat, mudah-mudahan bagus. Alhamdulillah. Aku masih tahu ruangan, tinggalkan sampai nggak tahu ruangan, sampai nggak nengok ruangan, sampai nggak tahu aku ini rumah ini alam. Buat dulu, sampai alam itu terpisah, aku nggak tahu lagi. Jangan ada kesan aku terpisah dengan alam. Kesannya itu udah habis, lepas. Nanti ada masih tautan dengan alam itu masih ada berkesan. Jangan. Buat semata-mata nggak ada Allah pula. Nggak ada wujud pula. Ini ada. Tidak ada pengaruh. Ini bagian Allah punya. Jangan ambil ya, jangan ditengok ya. Kita melatih secara pelan-pelan. Silakan sekali. Melatih secara pelan-pelan supaya Allah punya itu tetap Allah punya. Tidak ada sekutu yang sangat kecil pun kita ambil. Enggak dilihat Tuhan. Sebab hatinya itu kosong daripada segala sesuatu. Melainkan ada di hatinya cuma Allah sendirian. Gimana membersihkan itu? Itulah qalbun salim. Siapa yang punya hati kayak gini, terbawa mati, aman. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang datang menemui Allah dengan hati yang bersih. Jangan tahu diri, jangan tahu ruangan, jangan tahu tikar. Ini masih tahu, tinggalkan sampai nggak tahu. Masih tahu ruangan, tinggalkan lagi. Belajar berusaha melepaskan tapi belum lepas habis, tinggalkan lagi. Itu udah terpisah dengan alam, tapi kita tahu alam itu kita pisahkan, tinggalkan lagi. Mulai masuk ke panah, lebur, hancur, sinar, lenyap, mana, habiskan lagi. Masih ada panah itu hubungan dengan alam? Jawabannya masih. Putuskan lagi.